Melanjutkan penjelasan video sebelumnya tentang perulangan dengan menggunakan for dan while, pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan statement break dan continue pada perulangan. Statement break itu digunakan untuk menghentikan perulangan walaupun belum mencapai nilai akhir. Sedangkan statement continue itu adalah statement yang dapat digunakan untuk men-skip atau melewatkan sebuah iterasi dan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya. Statement ini tidak menghentikan loop layaknya break. Ingat ya, kata kuncinya adalah hanya men-skip atau melewatkan tapi tidak menghentikan, karena menghentikan itu adalah kunci dari statement break. Terus kemudian blok program yang ada di dalam else maupun kita buatnya dengan menggunakan for maupun kita buatnya dengan menggunakan while itu akan dieksekusi jika dia tidak dihentikan dengan menggunakan statement break. Nah, untuk lebih memahami konsep dari statement break dan continue, kita akan mencoba contoh kode yang ada di sini langsung di Visual Studio Code. Oke, ini kita bisa langsung copy paste. Nah, mungkin sedikit penjelasan terkait kode yang ada di sini. Kita akan menggunakan perulangan dengan menggunakan while, ya, di mana kita set nilainya langsung menjadi true, artinya perulangannya langsung dilakukan. Dan pada baris kedua kita akan men-set sebuah variabel dengan nama bilangan, di mana akan meminta inputan dari pengguna dalam bentuk bilangan integer, ya, integer positif. Dan ketika kita set nilainya menjadi -1, akan dicek oleh sebuah percabangan if, di mana nilainya akan dicek kebenarannya, ya, antara apakah bilangannya -1 sesuaikan dengan -1, maka ketika cocok akan dijalankanlah sebuah statement break. Sedangkan yang ada di bawahnya ketika bilangannya adalah bilangan negatif, maka akan dijalankanlah sebuah statement continue. Dan terakhir itu dari blok kode program perulangan ini adalah mencetak, ya, bilangan yang diinputkan di atas. Ya, sesimpel itu untuk programnya. Nah, untuk mencobanya, pertama saya akan contohkan dulu terkait dengan yang namanya break. Kita bisa jalankan dengan perintah Python belajar loop.py. Dan sekarang kita coba masukkan nilai 10, 20, 15, ya, sampai sejauh ini perulangannya masih terus dilakukan. Ya, masih meminta inputan bilangan positif. Dan ketika kita ingin lakukan break, maka yang terjadi adalah programnya langsung berhenti dan apapun yang ada di dalam else itu sama sekali tidak dicetak. Ya, seperti contoh-contoh yang sebelumnya, setelah kita selesai melakukan perulangan, kondisinya sudah menjadi true, sudah menjadi false, maka apapun yang ada di else kan biasanya langsung cetak. Namun ini tidak lagi berlaku karena perulangannya berhenti bukan karena nilainya menjadi false, namun kita panggil atau kita hentikan dengan menggunakan pemanggilan statement break. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sedangkan untuk cara kerja dari statement continue adalah seperti ini. Kita bisa clear terlebih dahulu. Ya, kita jalankan kembali. Dan sekarang saya coba masukkan nilai standar dulu, positif 10. Dan maksud dari continue men-skip atau melewatkan itu adalah seperti ini. Jadi apapun kode yang berada di bawahnya, tentunya di sini hanya ada satu statement saja, yaitu menampilkan bilangannya. Tidak akan dilakukan seperti ketika kita masukkan nilai bilangan integer positif. Ya, kalau 10 kan ditampilkan. Namun kalau kita letakkan -2, ya, -10, -99, ya, proses ini dilakukan secara berulang karena, ya, ketika mencapai continue, maka perulangannya langsung dimulai lagi dari bagian atas, ya, bagian awal dari kode program perulangan while-nya. Itulah mengapa habis kita masukkan nilai -2, dia akan langsung masuk lagi ke sini. Ya, dan tentunya kita bisa berhenti dengan menggunakan -1. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sedangkan pada contoh sebelumnya, ya, untuk memastikan bahwa else-nya bisa dijalankan, kita bisa gunakan, misalkan kita terapkan nilainya menjadi seperti ini. Kita gunakan bilangan sama dengan -1, yaitu adalah menggunakan sentinel, ya. Ketika kita tidak lagi menggunakan break, bilangannya kita set nilainya adalah
0 terlebih dahulu. Bilangan kita set nilainya jadi 0 ketika 0 itu tidak sama dengan minus 1, maka lakukan terus proses inputan bilangan positif. Ya, sekarang kita coba dulu. Seperti ini. Misalkan 90 ya, 50 masih bekerja seperti sebelumnya. Kita gunakan yang namanya minus 5 juga masih bekerja ya, dia tidak menampilkan outputnya minus 10. Namun ketika kita gunakan nilai sentinel ya, dalam hal ini adalah minus 1, maka yang terjadi adalah tentunya nilainya akan diset menjadi false di sini, karena ketika kita cek apakah minus 1 tidak sama dengan minus 1, jawabannya adalah false, maka perulangan berhenti. Ya, namun kali ini berhentinya bukan karena statement break. Sehingga ketika kita tidak hentikan dengan statement break atau nilainya sudah menjadi false, maka yang terjadi adalah nanti juga akan mencetak perulangan berhenti dari blok kode else yang ada di sini. Ya, kita cobain. Ya. Nah, ini kelihatan ya, output dari perulangan berhenti dari else itu berhasil ditampilkan. Jadi itu saja untuk video penjelasan tentang statement break dan continue pada perulangan. Oke, terima kasih. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya nested loop. Terima kasih.